Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya, dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-280. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Ken Arok mengumpat-umpat, kemudian diteruskannya langkahnya, memintas memotong arah langsung ke Lulumbang, ke rumah Empu Gandring. Tetapi kemudian gelap malam telah mengganggunya. Langkahnya menjadi semakin lambat karena gelap malam di tengah hutan itu bagaikan tabir hitam yang menghalangi jalannya. Ken Arok berdesah. Gelap malam ini benar-benar mengganggu. Tetapi sebenarnya lah bukan gelap malam itu saja. Terasa juga otot-ototnya menjadi lelah. Karena itu maka ia pun menggeram. Aku harus beristirahat. Aku akan tidur di cabang pohon itu. Dan besok sebelum fajar aku harus meneruskan perjalanan ini. Maka Ken Arok pun segera memanjat sebatang pohon yang tidak terlampau besar, mencari tempat yang sebaik-baiknya untuk beristirahat. Di atas sebatang cabang ia duduk bersandar untuk melepaskan lelahnya. Tetapi ia sama sekali tidak dapat tidur barang sekejap pun. Pikirannya selalu hilir mudik tidak menentu. Sekilas dikenangnya segala peristiwa yang pernah dialaminya dan kemudian terbang tinggi ke langit tingkat ketujuh. Ketika seekor burung hantu berbunyi di kejauhan, Ken Arok pun menggeram. Suara burung yang langut itu terasa mengganggu telinganya. Kini semua kekangan di dalam dirinya seolah-olah menjadi semakin kendor. Bahkan seolah-olah sudah tidak berarti lagi. Kendali yang selama ini berhasil dipasangnya sendiri, tiba-tiba telah diputuskannya. Aku bukan orang gila yang membiarkan diriku dikekang oleh kendali yang dicocokkan ke dalam hidungku. Aku harus bisa melepaskan diri. Selama aku masih merasa berhutang budi kepada pihak, maka aku benar-benar telah menjadi budak yang tidak akan dapat menemukan keadaan yang lebih baik daripada keadaanku kini. Sekali lagi Ken Arok menggeram sambil mengepalkan tinjunya. Seolah-olah ia tidak dapat bersabar lagi menunggu cahaya merah yang membayang di langit. Tetapi akhirnya cahaya fajar mewarnai langit di ujung timur, betapapun lambatnya. Dengan demikian maka Ken Arok pun segera meloncat turun, meskipun masih gelap. Namun mata Ken Arok yang tajam telah dapat melihat jalan yang harus dilaluinya di sela-sela pepohonan dan gerumbul-gerumbul liar. Sebenarnya lah bahwa pada pagi itu Ken Arok telah mulai dengan perjalanan yang jauh, tidak saja menuju ke Lulumbang, ke rumah Empu Gandring, tetapi ia menuju ke daerah mimpi yang pernah dikatakan oleh Bangu Samparan kepadanya. Semua kekangan, hambatan dan keraguan-raguan berangsur-angsur telah terpatahkan oleh nafsunya yang bergolak kembali setelah beberapa lama dapat diendapkannya. Meskipun kadang-kadang masih juga terdengar suara loh gawi di dalam lubuk hatinya, namun suara itu semakin lama menjadi semakin lemah
dan hampir tidak berarti sama sekali. Ia menggeram ketika seolah-olah terdengar Loh Gawe berbisik di telinganya. Kini matilah seorang pemimpin yang baik, berbareng dengan lahirnya seorang yang membiarkan nafsunya menggelepar di dalam dadanya. Persetan, persetan. Ken Arok menggeram. Seorang yang telah berputus asa seperti Loh Gawe dan sudah tidak mempunyai cita-cita lagi buat hari depannya, memang sebaiknya mengasingkan dirinya. Orang macam Loh Gawe lah yang sebenarnya sudah mati di dalam hidupnya. Hari-harinya sebenarnya telah berhenti, dan sebaiknya ia telah mempersiapkan api pembakaran buat dirinya sendiri. Ken Arok pun berjalan semakin lama semakin cepat. Sebelum tengah hari ia telah keluar dari hutan yang tidak terlampau lebat, kemudian memasuki daerah gerumbul-gerumbul liar dan padang rumput yang kuning. Sejenak kemudian, ia telah melewati pategalan yang gersang dengan tanaman-tanaman polowijo yang kurus meskipun sebenarnya musim hujan telah datang, namun musim hujan yang terlampau kering. Ternyata hasrat yang tidak tertahan-tahan lagi telah mendorong Ken Arok berjalan semakin cepat. Ia tidak mengacuhkan lagi apapun yang dijumpainya di jalan itu. Ia tidak mengacuhkan dirinya sendiri pula. Pakaian yang kusut, rambut yang tidak teratur dan jari-jari yang bernoda darah. Ken Arok tidak mempedulikan berpuluh-puluh pasang mata yang memandanginya di sepanjang jalan ke Lulumbang. Yang terpatri di hatinya adalah segera sampai ke Lulumbang dan segera mendapat sebuah pusaka yang maha sakti dari Empu Gandring. Namun tiba-tiba terbersit pertanyaannya, apakah aku akan berterus terang? Ataukah aku harus merahasiakan maksud sebenarnya? Ken Arok mengerutkan keningnya, tetapi langkahnya sama sekali tidak terganggu. Lebih baik aku berterus terang, katanya. Dengan demikian tidak akan ada persoalan di kemudian hari. Empu Gandring tidak akan terkejut lagi apabila aku mempergunakan kerisnya kelak. Namun Ken Arok kemudian menjadi ragu-ragu, dibantahnya sendiri. Empu Gandring adalah seorang yang tidak lebih baik dari Loh Gawe, seorang yang lemah hati dan tidak bercita-cita. Ia memiliki keahlian yang hampir tidak ada duanya di Tumapel, bahkan di seluruh Kediri. Tetapi ia tetap mengasingkan diri di padepokannya, dan selamanya. Sampai matinya ia hanya sekedar seorang empu yang tidak berarti bagi Tumapel, apalagi bagi Kediri. Aku Tumapel, dan apabila Maharaja di Kediri tidak akan pernah menyebut namanya apabila mendengarkan pendapatnya. Dan tiba-tiba ia menggeram. Orang-orang yang demikian pada saatnya tidak akan berarti lagi, baik bagi Tumapel, bagi Kediri maupun bagi kelurusan jalanku untuk mencapai cita-cita. Orang-orang yang lemah hati dan tidak berpendirian atas cita-cita yang gemilang di hari depan hanya akan menambah jumlah rintangan bagi kemajuan tanah ini. Pada suatu ketika mereka memang harus disingkirkan. Ken Arok menghentakkan kakinya ketika tumbuh berbagai masalah yang saling berbenturan di dalam dirinya. Tetapi ia berusaha untuk menegakkan pendiriannya. Ia mencoba untuk berpijak pada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk kepentingan Tumapel dan seluruh tanah Kediri. Untuk kepentingan kebesaran yang sungguh-sungguh. Bukan sekedar kebesaran beberapa orang yang kebetulan berada di sekitar singgasana. Tetapi mereka membiarkan tanah-tanah menjadi kering dan perampokan merajalela. Seolah-olah Ken Arok telah mendapat keputusan yang mantap, dan karena itu
maka langkahnya pun menjadi semakin mantap pula. Kelulumbang. Ternyata Ken Arok tidak sulit untuk sampai ke padepokan Empu Gandring. Dari jarak beratus-ratus patok, orang sudah mengenal bahwa seorang empu tua bernama Gandring tinggal dalam sebuah padepokan yang sepi dan menyendiri bersama keluarga kecilnya yang hidup damai. Kedatangan Ken Arok telah mengejutkan empu tua itu. Dengan tergopoh-gopoh ia berlari-lari menyongsongnya. "Siapa?" bertanya orang tua itu kepada seorang cantrik yang menyampaikan kedatangan Ken Arok. "Ken Arok? Namanya Ken Arok?" "Oh, ia benar-benar datang." Lalu kepada para cantrik itu ia berkata, "Nyalakan lampu." Memang tepat pada saat lampu dinyalakan, Ken Arok memasuki halaman rumah Empu Gandring. Halaman yang luas dan tenang, ditumbuhi oleh pepohonan yang tampak hijau segar. Beberapa batang kelapa gading tampak menghiasi petak-petak yang ditanami pohon-pohon bunga yang rimbun. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Halaman yang terbentang di depan matanya tiba-tiba terasa menyentuh perasaannya. Bukankah kedamaian yang sejuk ini dapat memberikan ketentraman hidup? Hidup yang tentram damai itu pun merupakan cita-cita. Cita-cita bagi sebagian besar manusia di dunia ini. Tiba-tiba Ken Arok menggerak. Itu terlampau mementingkan diri sendiri. Damai dan ketentraman hidup tidak akan mendorong perbaikan yang menyeluruh bagi Tumapel. Hidup memang harus bergerak, seperti perahu yang tenang di sebuah teluk yang damai. Tetapi ia tidak akan sampai ke pulau-pulau impian di seberang lautan yang penuh dengan gelombang yang dahsyat. Aku tidak boleh menghindar. Aku harus menempuh kedahsyatan gelombang dan arus lautan. Yang akan tetap tinggal di teluk yang tenang damai akan tertinggal jauh di belakang. Ken Arok terperanjat ketika ia mendengar suara terbata-bata menyapanya. "Marilah, Ger, marilah. Akhirnya kau datang juga. Marilah." Ternyata sapa yang ramah itu telah menghentak dada Ken Arok yang sedang dipenuhi oleh gejolak yang dahsyat. Sejenak ia berdiri tegang dengan jantung yang berdebar-debar. Dengan demikian, maka Ken Arok tidak segera menjawab sapa Empu Gandring. Seperti bermimpi ia melihat bayangan seseorang yang berjalan tertatih-tatih mendekatinya. Seandainya Ken Arok belum pernah mengenal Empu Gandring, maka sama sekali tidak akan terlintas di dalam kepalanya bahwa orang itu mampu mengimbangi keganasan Kebu Sindet dan Wong Sarimpat. "Marilah, Ger," Empu Gandring mengulangi. "Terima kasih, Empu," jawab Ken Arok gemetar, seperti jantungnya yang semakin cepat berdebaran. Orang tua itu kini menjadi semakin dekat. Dalam keremangan senja, Ken Arok masih melihat orang tua itu tersenyum, kemudian melangkah semakin dekat lagi. Dengan keramahan yang tulus, Empu Gandring mengembangkan tangannya dan menangkap kedua lengan Ken Arok yang kokoh seperti baja. Sentuhan tangan Empu Gandring itu membuat dada Ken Arok berdesir. Tanpa sesadarnya ia melangkah surut. Sikap Ken Arok itu benar-benar telah mengejutkan empu tua itu. Apalagi telapak tangannya yang telah menyentuh tubuh Ken Arok merasakan bahwa tubuh anak muda itu menjadi gemetar. Sejenak Empu Gandring pun terdiam. Dipandanginya saja wajah Ken Arok yang tegang. "Maaf, Empu." Tiba-tiba Ken Arok berkata dengan suara terputus-putus ketika ia menyadari keadaannya.
maka dicobanya untuk menekan perasaannya kuat-kuat. Dicobanya untuk mengerti sepenuhnya keadaan yang kini sedang dihadapi. Aku terlampau kotor setelah aku menempuh perjalanan 2 hari penuh. Tiba-tiba Empu Gandring yang keheranan itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian terdengarlah suara tertawanya yang lunak. Katanya, "Hehehe, oh, aku mula-mula heran melihat sikapmu, Ger. Ternyata kau merasa dirimu terlampau kotor." Dada Ken Arok tergetar mendengar kata-kata Empu Gandring itu. Tanpa disadarinya, dipandanginya tangannya. Hampir-hampir saja ia berteriak bahwa ia sama sekali tidak kotor. Apa yang dilakukannya adalah untuk kepentingan tanah ini. Namun tiba-tiba diingatnya kata-katanya sendiri. Ia sendirilah yang mengatakan bahwa dirinya terlampau kotor. Setelah 2 hari dalam perjalanan, tubuhnya lah yang terlampau kotor. Badan ia, dan sama sekali Empu Gandring tidak akan menuduhnya bahwa batinnya lah yang telah kotor. Ken Arok pun mencoba untuk dapat tertawa, tetapi suaranya terlampau sumbang dan bergetar pula. Empu Gandring adalah seorang yang bijaksana. Karena itu, maka segera ia menangkap ketidakwajaran pada sikap Ken Arok. Tetapi ia sama sekali tidak menunjukkan betapa hatinya telah dililit oleh berbagai macam pertanyaan. "Marilah, Angger, silahkan masuk. Bukankah Angger tidak hanya akan berdiri di regol halaman saja?" Ken Arok tergagap. "Terima kasih Empu, terima kasih." Namun ketika ia melangkah semakin dekat dengan pendopo, semakin dekat dengan lampu minyak, Ken Arok menyadari bahwa sebenarnya lah tubuhnya terlampau kotor. Bahkan jari-jarinya telah dilekati oleh noda-noda darah yang kering. "Maaf Empu," berkata Ken Arok tiba-tiba. "Aku lebih baik pergi ke perigi lebih dahulu. Aku akan mandi dan membersihkan diri. Aku memang terlampau kotor oleh debu." "Ah," desah Empu Gandring. "Aku pun selalu dikotori oleh debu dan tanah becek apabila aku bekerja di sawah. Marilah, beristirahatlah dahulu. Tidak baik mandi selagi peluhmu belum kering." "Tidak Empu, aku lebih baik mandi saja dahulu, supaya aku dapat duduk tentram dan tidak gelisah." Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya. Pertanyaan di dalam dadanya semakin tajam tergores di dinding jantungnya. Tetapi sebagai seorang tua yang mapan akan kedudukannya, ia pun berkata, "Baiklah, Angger, kalau kau ingin mandi lebih dahulu." "Terima kasih Empu." Kemudian Empu Gandring memanggil seorang cantrik untuk mengantarkan Ken Arok ke pakiwan. "Bawalah lampu, Ger," berkata Empu Gandring. "Terima kasih Empu." Ken Arok pun kemudian mandi di pakiwan di belakang rumah Empu Gandring. Sebuah lampu minyak yang redup diletakkannya di atas sebuah batu. Dalam keremangan cahayanya yang kemerah-merahan, Ken Arok melihat noda-noda yang melekat pada dirinya. Karena itu, maka segera ia menimba air. Diguyurnya seluruh tubuhnya. Tidak hanya 1-2 timba air, tetapi 10 bahkan 20. Namun setiap kali ia merasa bahwa tubuhnya masih saja dilekati oleh kotoran yang tidak dapat dibersihkannya. "Setan!" desisnya sambil menggosokkan tangannya. Sekali lagi ia melihat telapak tangan itu pada nyala lampu pelita, dan noda itu masih juga dilihatnya.
Sekali lagi Ken Arok menggosokkan tangannya sambil menggeretakkan giginya. Kini semakin keras, tetapi ia bahkan terkejut ketika kemudian dilihatnya. Noda darah itu menjadi semakin merah, bahkan kini seolah-olah mengalir. Sebuah desir yang tajam tergores di hatinya. Cepat-cepat diguyurnya tangannya dengan air. Sesaat terasa pedih menyengat tangannya. Ken Arok mengumpat sejadi-jadinya. Ternyata darah itu mengalir dari tangannya sendiri karena ia terlampau keras menggosokkan pada batu sehingga kulitnya terkelupas. Untunglah bahwa luka ini baru sedikit, gumamnya. Agaknya aku benar-benar telah menjadi gila. Namun kemudian dihentakkannya tangannya di atas batu itu sambil menggeram. Tidak, aku tidak gila. Ken Arok itu pun kemudian menyambar pakaiannya. Ia tidak mempunyai pakaian lain kecuali yang dipakainya itu. Karena bungkusan yang dibawanya dari Tumapel ikut pula terbakar di rumah Bangu Samparan. Karena itu, ia harus memakai pakaiannya yang telah kotor itu kembali. Namun ternyata, meskipun ia telah berusaha membersihkan dirinya dengan mengguyur air sebanyak-banyaknya, tetapi ia masih juga merasa dirinya masih dilumuri oleh debu yang bahkan menjadi semakin tebal. Dengan nanar ia mengamat-amati dirinya, mengibas-ngibaskan tangannya yang pedih itu, meskipun sudah tidak mengalirkan darah lagi. Persetan! Tiba-tiba ia menggeram. Bersih atau tidak bersih, aku tidak peduli. Ken Arok itu pun kemudian menggertakkan giginya. Ia tidak mau dibayangi lagi oleh kecemasan dan kegelisahan tentang dirinya. Karena itu, maka kemudian dicobanya untuk menengadahkan dadanya sambil berjalan menuju ke pendopo. Empu Gandring menunggunya dengan teka-teki yang mengganggu pikirannya. Apa sajakah yang telah terjadi dengan Ken Arok di sepanjang perjalanannya, sehingga ia menjadi gemetar, gelisah dan bahkan seolah-olah menjadi kebingungan. Ketika Empu Gandring melihat anak muda itu melangkah mendekati pendopo, segera ia bangkit. Suaranya yang ramah telah memecah kesepian. Marilah, Nger. Terima kasih, Empu, jawab Ken Arok. Tetapi langkahnya justru menjadi semakin lambat, bahkan kemudian berhenti di bawah tangga. Marilah, kenapa Angger ragu-ragu? Ken Arok mencoba menekan perasaannya sedalam-dalamnya. Di dalam hatinya ia mencoba menenteramkan dirinya. Kenapa aku takut melihat wajah hantu tua itu? Ia menggeram di dalam hatinya. Seandainya ia tahu apa yang akan aku lakukan pun, aku tidak akan mundur. Ken Arok terkejut ketika sekali lagi suara yang ramah itu terdengar. Marilah, marilah, Nger. Terima kasih, Empu, jawab Ken Arok. Dengan ragu-ragu ia melangkah naik ke pendopo, sementara Empu Gandring menyongsongnya. Silakan duduk, tetapi lebih baik kita masuk ke Pringgitan. Angin malam di Lulumbang kadang-kadang membuat tubuh menjadi terlampau dingin. Terima kasih, Empu. Aku lebih baik duduk di luar, di pendopo saja, jawab Ken Arok. Udara terlampau panas, apalagi di dalam Pringgitan. Empu Gandring mengerutkan keningnya. Sikap Ken Arok benar-benar telah membuatnya bertanya-tanya di dalam hati. Tetapi pertanyaan itu tidak diucapkannya.
Namun sebagai seorang tua yang bijaksana, ia tidak memaksa Ken Arok untuk masuk ke peringgitan, sehingga diterimanya anak muda itu di atas tikar pandan yang terbentang di sudut pendopo, di bawah remang-remang pelita minyak yang kemerah-merahan itu. Sudah cukup lama aku menunggu kedatanganmu, Ger. Akhirnya kau telah memerlukan datang mengunjungi aku, berkata Empu Gandring. Kemana saja kau selama ini? Aku tetap berada di Tumapel, Empu, setelah pekerjaanku di Padang Karautan selesai. Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian ditanyakannya keselamatan Ken Arok selama itu, Mahesa Agni, dan orang-orang lain di Padang Karautan. Baik, Empu, semuanya baik. Agni pernah juga datang kemari, Ger, setelah ia lepas dari tangan iblis itu. Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi pembicaraan itu sebenarnya sama sekali tidak menarik baginya. Karena itu, ia menanggapinya sepatah-sepatah saja. Yang ada di kepalanya adalah sebuah pusaka yang tidak ada duanya di muka bumi ini. Sekali lagi Empu Gandring dapat menangkap ketidakwajaran pada anak muda itu. Selama ia mengenal Ken Arok, maka sikap dan tanggapannya terhadap orang lain terlalu baik. Anak itu segera menarik hati dan perhatian bagi mereka yang baru mengenalnya. Tetapi agaknya Ken Arok itu kini telah berubah. Meskipun demikian, Empu Gandring mencoba menyesuaikan dirinya dengan keadaan tamunya. Ia mencari kemungkinan yang paling baik untuk membuat tamunya merasa senang di rumahnya. Sebentar kemudian, beberapa orang cantrik menghidangkan makanan dan makan malam. Nasi putih yang masih berasap, daging ayam panggang dan sayur bening. Marilah, Ger. Bukankah Angger terlampau lama berada di perjalanan? Dengan kaku Ken Arok mengangguk. Terima kasih, Kiai. Sebenarnya lah, Ken Arok memang sedang lapar. Karena itu maka suguhan Empu Gandring itu terasa terlampau enak dan bahkan berlebih-lebihan. Namun demikian, Ken Arok tidak dapat makan sebanyak yang dilakukannya sehari-hari. Kepalanya selalu saja dipenuhi oleh nafsunya untuk memiliki sebilah keris pusaka yang paling sakti. Karena itu tidak ada masalah lain yang dapat menarik perhatiannya. Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tetap seorang tuan rumah yang mencoba berbuat sebaik-baiknya. Pasti ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, berkata Empu Gandring di dalam hatinya. Sekian lama kami tidak bertemu, tetapi sikapnya sama sekali tidak mencerminkan hubungan kami yang begitu baik di saat-saat yang lampau. Sementara itu, Ken Arok menyuapi mulutnya dengan kepala tunduk. Ia sedang mereka-reka apakah alasan yang akan diberikannya untuk mendapatkan pusaka itu dari Empu Gandring. Bodoh sekali, katanya di dalam hati. Aku dapat mengatakan bahwa pusaka itu dapat aku pergunakan sebagai tanda mata daripadanya. Tetapi dibantahnya sendiri. Jika demikian, kenapa harus yang paling sakti di dunia? Sikap Ken Arok itu benar-benar membuat Empu Gandring kebingungan. Apakah yang sebaiknya dilakukannya?
Semua pembicaraan agaknya tidak menarik dan apalagi menyenangkan hati tamunya. Akhirnya sebagai seorang tua, Empu Gandring tidak dapat menahan pertanyaannya lagi. "Apakah salahnya?" katanya di dalam hati. "Mungkin aku dapat membantunya." Karena itu, maka ketika mereka telah selesai makan, dengan hati-hati Empu Gandring mencoba bertanya. "Angger Ken Arok, sebelumnya aku minta maaf, tetapi aku tidak dapat lagi menahan keinginanku untuk mengetahui apakah sebabnya Angger Ken Arok tampak begitu gelisah. Apakah ada sesuatu yang mengganggumu? Maksudku, mengganggu perasaanmu." Dada Ken Arok berdesir mendengar pertanyaan itu. Dengan serta-merta ia menjawab lantang. "Aku tidak tahu apakah yang kau tanyakan, Empu. Aku tidak apa-apa. Ken Arok yang sekarang adalah Ken Arok yang dahulu. Maksudku, Ken Arok seorang pelayan dalam Tumapel. Apakah anehnya?" Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam. Justru dengan demikian ia melihat ketidakwajaran pada anak muda itu menjadi semakin jelas. "Aku orang tua, Angger. Mungkin aku dapat membantu Angger apabila Angger mempunyai sebuah teka-teki yang sulit." "Oh, aku bukan seorang pengangguran yang malas yang sempat berpikir tentang teka-teki. Aku tidak akan pernah punya waktu. Karena itu aku harus berbuat cepat, tidak terlampau banyak pertimbangan-pertimbangan yang tidak akan berarti apapun." Jawaban itu membuat Empu Gandring menjadi semakin bingung. Ditatapnya wajah Ken Arok yang bersungguh-sungguh. Ketika terpandang olehnya kilatan mata Ken Arok, orang tua itu terperanjat. Mata itu bukan mata Ken Arok beberapa saat yang lampau. Tiba-tiba Empu Gandring teringat saat-saat mereka berdua, Empu Gandring dan Ken Arok, harus berkelahi melawan Kepu Sindet dan Wong Sarimpat. Pandang anak muda itu sama sekali bukan sikap seorang pelayan dalam istana Tumapel. Dalam keadaan yang sulit melawan kekasaran sikap lawannya, Ken Arok pun mampu mengimbanginya dengan sikap yang kasar dan buas. Seperti kebimbangan telah melanda dada Empu Gandring. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.